Shalom teman-teman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini, saya mau ajak teman-teman untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, yang diambil dari Injil Lukas, pasal 13 ayat 22-30. Ini adalah perikop yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, apakah saya sudah berada di jalan yang benar? Dalam perikop ini dikisahkan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, sambil mengajar dari kota ke kota. Lalu ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan ini terdengar simpel, tapi maknanya sangat dalam. Mungkin kita juga pernah bertanya hal yang sama dalam hati kita. Kita melihat dunia di sekitar kita dan berpikir, apakah semua orang akan masuk surga? Jawaban Yesus sungguh menarik dan tidak terduga. Ia tidak menjawab ya atau tidak. Sebaliknya, Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan mencoba untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Wow, ini bukan jawaban yang menenangkan ya. Yesus tidak mengatakan, tenang saja semua pasti selamat. Justru, ia mengajak kita untuk berjuang. Kata berjuang di sini dalam bahasa aslinya, agonizomai, memiliki akar kata yang sama dengan agoni. Ini bukan sekadar usaha biasa, tapi usaha yang sungguh-sungguh mati-matian, seperti seorang atlet yang berlatih keras untuk memenangkan pertandingan. Ini artinya, perjalanan iman kita bukanlah sebuah jalan tol yang mulus, tapi sebuah pendakian yang menantang. Pintu yang sesak itu melambangkan bahwa jalan menuju kerajaan Allah bukanlah jalan yang mudah, lebar, dan bisa diikuti sambil bermalas-malasan. Jalan itu menuntut komitmen, disiplin, dan penyangkalan diri. Yesus kemudian melanjutkan dengan sebuah perumpamaan tentang tuan rumah yang sudah menutup pintu. Akan ada orang-orang yang datang terlambat, mengetuk pintu dan berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi tuan rumah itu akan menjawab, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Mereka mungkin akan berdalih, "Kami pernah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau pernah mengajar di jalan-jalan kota kami." Ini bagian yang paling menohok. Orang-orang ini merasa mereka kenal Yesus. Mereka mungkin sering ke gereja, aktif dalam pelayanan, atau merasa sudah melakukan banyak hal baik. Namun pengenalan mereka ternyata hanya di permukaan. Mereka kenal tentang Yesus, tapi tidak benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Hubungan mereka tidak mendalam. Yesus pun berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai semua engkau yang melakukan kejahatan." Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati itu bukan soal ritual atau kebiasaan, tapi soal transformasi hati yang nyata yang terwujud dalam buah-buah kebaikan. Lalu, apa artinya semua ini bagi kita sekarang? Pertama, jangan pernah menyepelekan anugerah keselamatan. Keselamatan memang anugerah dari Tuhan, tapi kita dipanggil untuk meresponsnya dengan kesungguhan hati. Kita tidak bisa hanya ikut-ikutan menjadi Kristen. Kita harus secara sadar dan aktif memilih untuk mengikuti Yesus setiap hari, melalui doa, membaca firman, dan melakukan kehendak-Nya. Kedua, mari kita evaluasi diri. Apakah hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas rutinitas mingguan? Atau kita benar-benar rindu untuk mengenal Dia lebih dalam? Apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Kristus? Perjuangan melewati pintu yang sesak itu adalah perjuangan melawan ego, dosa, dan keinginan duniawi kita setiap hari. Di akhir perikop, Yesus memberikan sebuah pengharapan yang indah. Ia berkata bahwa orang-orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Ini adalah pesan inklusif yang luar biasa. Kerajaan Allah terbuka bagi semua bangsa. Tidak peduli latar belakang kita, status sosial kita, atau seberapa jauh kita merasa tersesat. Selama kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh melalui pintu yang sesak itu, yaitu melalui Yesus Kristus, selalu ada tempat bagi kita di meja perjamuannya. Jadi, teman-teman, jangan tunda lagi. Marilah kita berjuang hari ini, saat ini juga, untuk membangun hubungan yang otentik dengan Tuhan. Mari kita masuki pintu yang sesak itu dengan penuh semangat, karena di baliknya ada kehidupan kekal
yang penuh sukacita bersama Bapa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenung bersama hari ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.